Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, hari Asyura merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat muslim karena pada hari ini banyak peristiwa penting yang terjadi pada hari Asyura, sehingga setiap amal ibadah yang dilakukan di hari Asyura pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bertaubat di hari Asyura, maka semua taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun begitu, perlu kita ketahui bahwa ada sebahagian orang yang meskipun beristighfar dan bertaubat di hari Asyura, namun semua taubatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa saja orang-orang tersebut? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di saat seseorang melakukan dosa ataupun maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan setiap dosa yang diperbuatnya selama 6-7 jam agar dalam jangka waktu ini bisa digunakan untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan dosa itu kembali. Karena syarat utama diterima taubatnya seorang hamba yang berdosa yaitu mesti memenuhi beberapa syarat agar taubat dan istighfarnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sesuai dengan penjelasan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ada 3 syarat utama diterimanya taubat. Syarat yang pertama yaitu harus menyesali semua kesalahan dan dosa yang pernah ia perbuat. Kemudian syarat yang kedua yaitu harus meninggalkan dan tidak mengulangi melakukan kesalahan dan dosa tersebut. Lalu syarat yang ketiga yaitu mesti berjanji serta berusaha sekuat tenaga agar tidak sampai kembali melakukan dosa dan maksiat tersebut. Maka menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ketiga syarat ini mesti semuanya terpenuhi agar taubatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tak heran jika di hari yang agung ini, yaitu hari Asyura yang penuh ampunan, namun ada beberapa golongan orang yang taubat dan istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak memperhatikan ketiga syarat tersebut. Lalu siapa saja golongan orang tersebut? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Golongan orang yang pertama yaitu orang-orang yang terus-menerus memakan harta haram dan tidak meninggalkannya. Karena setiap harta ataupun makanan yang didapatkan dengan cara yang haram atau harta yang bukan milik kita
dan kemudian kita makan, maka makanan tersebut akan bercampur dengan darah dan bahkan menjadi daging dan tulang dalam tubuhnya, yang kemudian tubuh ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah lainnya. Dan jika seseorang bertaubat dan membaca kalimat-kalimat istighfar, namun ia tetap dan terus-menerus memakan harta haram, maka otomatis ia tidak akan memenuhi syarat diterima taubatnya, sehingga taubatnya akan sia-sia dan istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat utama diterimanya taubat yaitu meninggalkan dosa tersebut, dan kemudian ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya kembali. Kemudian golongan yang kedua yaitu seseorang yang terus-menerus melakukan zina dan tidak meninggalkan perzinahan tersebut. Maka berapapun jumlahnya istighfar yang ia ucapkan, namun permintaan ampunan tersebut hanya keluar dari bibirnya saja tanpa dibuktikan dengan meninggalkan dosa zina tersebut, bahkan justru ia terus-menerus melakukan zina tersebut, maka semua istighfar dan taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama ia masih melakukan zina tersebut dan tidak berusaha meninggalkannya. Karena salah satu syarat utama diterimanya taubat yaitu mesti meninggalkan dosa tersebut, lalu kemudian berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan dosa zina itu kembali dalam seumur hidupnya. Maka jika semua syarat tersebut tidak terpenuhi dalam bertaubat, maka menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, taubatnya tidak akan diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang ketiga yaitu orang yang fakir namun sombong. Sebagaimana menurut Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya bahwa salah satu golongan orang yang tidak akan diterima taubatnya bahkan di hari yang penuh ampunan sekalipun, seperti di hari Asyura misalnya, yaitu orang fakir yang sombong. Karena perlu kita ketahui bahwa setiap kesombongan dari orang yang fakir, maka itu lebih buruk daripada kesombongan orang yang kaya raya. Dan hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu orang yang sudah tua dan berzina. Kemudian yang kedua yaitu orang miskin yang sombong. Dan kemudian yang ketiga yaitu seorang pemimpin yang suka berbohong. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, semoga di hari Asyura yang penuh rahmat dan penuh ampunan ini kita semua bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua istighfar dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.